Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya untuk yang terhormat kepada Pak Arif selaku dosen pengampu dari mata kuliah desain akuntansi kelas J. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka presentasi dan terkait bab menganalisis kasus bisnis. Baik, untuk selanjutnya adalah anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu terdiri dari 5 orang. Untuk saya sendiri, Muhammad Rafiq Kirana Putra dengan NPM 202 dan Muhammad Naufal Rizky Abdillah dengan NPM 191, Muhammad Arya Maulana dengan NPM 198, Kadek Desinta Maharani Suryana dengan NPM 310 dan juga Devana Salsabila dengan NPM 357. Baik, untuk materi yang pertama, dalam kerangka menganalisis kasus bisnis itu diperlukan beberapa tahapan. Untuk yang pertama adalah adanya perumusan strategi. Nah, perencanaan strategis itu adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi secara jangka panjang. Untuk jangka panjang yang dimaksud itu pada umumnya adalah 3 sampai 10 tahun ke depan. Nah, pada saat melakukan pengembangan itu perlu menganalisis dengan beberapa pertanyaan, seperti mengapa kita melakukan proyek ini, berapa biaya dan berapa waktu yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga, apakah tindakan ini bisa menjadi solusi? Mengapa demikian? Karena eh, kita melakukan perencanaan jangka panjang, tentu kita tidak mau di tengah-tengah jalan itu kita menyesal untuk melakukan proyek saat ini karena dinilai terlalu mahal ataupun kurang efektif. Baik, untuk yang selanjutnya adalah strategi yang bisa dilakukan pada saat perumusan perencanaan. Dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Untuk S-nya adalah strength atau kekuatan, untuk W-nya weaknesses atau kelemahan, untuk O-nya adalah opportunity ataupun kemungkinan atau kesempatan, untuk T-nya adalah threat atau ancaman. Untuk contohnya seperti apabila kita akan mengembangkan suatu aplikasi yang baru, untuk strength-nya, untuk kekuatannya, perusahaan kita memiliki modal yang cukup besar. Nah, akan tetapi memiliki kelemahan yakni tidak ada sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakan atau menjalankan aplikasi yang hendak dibuat tersebut. Untuk opportunities-nya atau kesempatannya, kita memiliki kenalan untuk programmer yang akan melakukan coding terhadap aplikasi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Akan tetapi akan ada ancaman yang selalu ikut di dalam perencanaan tersebut, seperti adanya kebocoran data dan juga eh, perlakuan fraud yang bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Baik, untuk selanjutnya adalah peran Departemen IT. Untuk Departemen IT itu berperan sebagai analis dan dalam menganalisis sebuah perencanaan itu harus dilakukan dengan sedini mungkin. Nah, perencanaan yang dilakukan sedini mungkin tersebut itu dapat membantu memastikan ruang lingkup, sasaran proyek, dan strategi perusahaan. Untuk alat yang biasa digunakan oleh Departemen IT dalam menganalisis adalah tabel pada Microsoft Word dan spreadsheet pada Microsoft Excel. Baik, untuk yang berikutnya adalah permintaan sistem. Pada umumnya, sebuah perusahaan itu memiliki request atau permintaan kepada penyedia jasa untuk memberikan sistem ataupun aplikasi yang memiliki 6 hal utama. Yang pertama adalah kontrol yang lebih kuat, yang dimana sistem tersebut bisa mencakup lebih banyak sektor di dalam perusahaan. Untuk yang berikutnya adalah biaya yang lebih murah. Ini berkaitan dengan apabila kita melakukan perawatan kepada sistem dan juga servis kepada sistem yang masih belum matang tersebut. Untuk yang ketiga adalah
permintaan akan sistem yang bisa menyediakan informasi yang lebih banyak. Hal ini bisa dalam bentuk transaksi yang bisa membantu internal perusahaan dan juga informasi yang bisa digunakan oleh pemegang saham. Untuk yang berikutnya adalah performance yang lebih baik, yang dimana sistem tersebut tidak sering mendapati bug ataupun error. Untuk yang berikutnya adalah service yang lebih improve. Di sini seperti penyediaan data untuk pemegang ekuitas. Ini sama seperti pada poin di more information. Untuk yang terakhir adalah support yang lebih daripada sistem tersebut. Untuk support yang dimaksud ini adalah maintenance akan sistem tersebut dan juga update yang selalu didukung oleh penyedia jasa dari pembuat sistem tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Terdapat dua jenis faktor, yakni yang pertama ada faktor internal, kemudian juga ada faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu ada 5. Yang pertama ada strategic plan atau rencana strategis. Rencana strategis perusahaan ini menentukan arah perusahaan secara keseluruhan dan memiliki dampak penting pada proyek teknologi informasi. Tujuan dan sasaran perusahaan ini membutuhkan dukungan dari teknologi informasi yang akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas update dari teknologi informasi. Kemudian, faktor internal yang kedua ada top manager. Biasanya sumber daya yang signifikan ini diperlukan dan manajemen puncak itu akan mulai proyek yang berskala besar. Dan keputusan-keputusan tersebut seringkali merupakan hasil dari tujuan bisnis strategis yang membutuhkan sistem teknologi informasi yang terupdate. Kemudian faktor internal yang ketiga ada user request atau permintaan pengguna. Biasanya pengguna itu semakin bergantung pada sistem informasi untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi mereka ini cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan dari teknologi informasi. Sebagai contoh, staf penjualan mungkin akan meminta perbaikan pada situs web perusahaan, laporan analis penjualan yang lebih canggih, dan jaringan untuk menghubungkan semua lokasi penjualan guna mempermudah pekerjaan mereka. Kemudian faktor internal yang keempat ada IT development atau departemen teknologi informasi. Permintaan proyek sistem ini datang dari departemen IT itu sendiri. Akan tetapi biasanya anggota staf teknologi informasi ini seringkali memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang operasi bisnis dan juga tren teknologi. Usulan IT mungkin hanya berupa masalah teknis seperti penggantian komponen jaringan tertentu atau usulan yang lebih berorientasi pada bisnis, seperti mengusulkan sebuah desain sistem pelaporan yang lebih akurat dan juga terupdate. Kemudian faktor internal yang kelima ada existing system and data. Biasanya itu kesalahan atau masalah pada sistem yang ada dapat memicu permintaan untuk proyek sistem. Ketika berhadapan dengan sistem yang sudah ada, biasanya para analis ini cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap masalah sehari-hari tanpa melihat penyebabnya. Jadinya pendekatan yang telah dilakukan tadi ini dapat mengubah sistem informasi menjadi butuh perbaikan dan perubahan hingga eh, proses analisanya itu bisa lebih cepat. Kemudian faktor internal yang terakhir ada company finance atau keuangan perusahaan. Status keuangan perusahaan dapat mempengaruhi proyek sistem. Jika perusahaan sedang ada di fase sulit, proyek perusahaan ini dapat ditunda hingga ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk membiayai upaya dari IT departemen tadi. Akan tetapi di sisi lain, jika perusahaan sedang terdapat kesuksesan finansial, keputusan untuk memulai proyek baru mungkin lebih mudah dibuat.
Selanjutnya masuk ke eksternal faktor. Terdapat 6 eksternal faktor. Yang pertama ada faktor teknologi. Teknologi ini tiap zamannya akan cenderung selalu berubah dan juga berkelanjutan. Biasanya perubahan teknologi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan juga masyarakat secara umum. Contohnya itu pertumbuhan telekomunikasi yang cepat ditambah dengan peningkatan daya komputasi berkelanjutan dari komponen elektronik telah menciptakan seluruh industri dengan teknologi baru. Contohnya itu berkembangnya ponsel yang dulunya ponsel manual sekarang menjadi smartphone. Kemudian ada suppliers atau pemasok. Dengan berkembangnya pertukaran data elektronik, hubungan dengan pemasok itu menjadi lebih-lebih penting lagi. Karena sistem pertukaran data elektronik tadi ini memungkinkan sistem inventory yang just in time, yang mengandalkan pertukaran data antar komputer untuk meminimalkan inventory yang tidak perlu. Kemudian customer atau pelanggan. Jadi pelanggan itu sangat penting bagi bisnis apapun. Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan ini harus menjadi prioritas utama. Biasanya banyak perusahaan itu menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang gunanya itu untuk mengintegrasikan seluruh peristiwa dan juga transaksi yang berhubungan dengan pelanggan, termasuk kegiatan pemasaran, penjualan, dan juga layanan pelanggan. Kemudian ada faktor kompetitor. Persaingan itu hal yang wajar, akan tetapi persaingan juga mendorong banyak keputusan sistem informasi. Contohnya itu jika salah satu penyedia telepon seluler menawarkan jenis layanan digital baru, perusahaan lain harus menyesuaikan dengan rencana tersebut agar tetap kompetitif. Kemudian selanjutnya ada faktor ekonomi. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh yang kuat pada manajemen informasi perusahaan. Dalam periode ekspansi ekonomi, perusahaan harus siap dengan sistem terukur yang dapat menangani volume dan juga pertumbuhan tambahan. Faktor selanjutnya ada government atau pemerintah. Regulasi pemerintah umumnya itu secara langsung mempengaruhi desain sistem informasi perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada itu harus menyesuaikan dengan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Baik, selanjutnya masuk ke processing system request. Yang pertama ada sistem request form. Beberapa organisasi atau perusahaan itu biasanya memiliki formulir khusus untuk permintaan sistem. Contohnya itu seperti di gambar di slide gambar 210. Itu formulirnya itu dirancang dengan baik guna menyederhanakan proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulir sistem request itu harus mudah dimengerti dan mencakup instruksi yang jelas. Dan juga formulir tersebut harus memiliki ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan juga dapat menunjukkan dokumen pendukung apa saja yang diperlukan. Lanjut, yang kedua ada sistem request tools. Jadi ketika jumlah permintaan yang dikirimkan melalui formulir otomatis ini signifikan atau permintaannya itu berasal dari sumber internal maupun eksternal, alat bantu yang dibutuhkan salah satunya adalah permintaan sistem dengan tujuan khusus guna membantu mengelola alur kerja. Untuk contohnya itu seperti gambar yang ada di slide. Jadi gambar tersebut itu mengilustrasikan kemampuan permintaan layanan dari Integrify yang dapat menangkap, mengelola, dan juga eh, memiliki alur yang jelas terkait permintaan kepada analisis sistem berdasarkan aturan bisnis yang telah ditentukan. Dengan menggunakan cara ini, permintaan yang dilacak ini dapat dianalisis guna meningkatkan kinerja.
Selanjutnya di poin ketiga ada sistem review komite. Sebagian besar perusahaan itu menggunakan komite peninjau sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem. Jika kita itu mengandalkan satu orang, itu dirasa kurang efisien dalam pengerjaan analisis dan juga ketika dibutuhkan pengambilan keputusan itu biasanya itu kurang bisa diterima oleh orang banyak. Jadi di sini dibutuhkan seseorang komite dibutuhkan kelompok komite peninjau. Pendekatan komite ini menyediakan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan. Dengan sudut pandang yang lebih luas, komite ini dapat menetapkan prioritas secara efektif daripada seseorang tadi. Jadi komite peninjau ini dirasa lebih efektif dan juga ketika pengambilan keputusan itu bisa lebih relevan dan dapat diterima oleh orang banyak. Baik, selanjutnya yakni tentang menilai kelayakan permintaan. Nah, permintaan sistem harus melewati beberapa tes untuk melihat apakah bermanfaat untuk melangkah lebih jauh. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Misalnya, permintaan tidak akan layak jika memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak yang telah ditolak perusahaan. Bahkan jika permintaan itu layak, itu mungkin tidak perlu. Nah, misalnya permintaan untuk beberapa versi laporan dapat memerlukan upaya desain dan pemrograman yang cukup besar. Alternatif yang lebih baik mungkin adalah mengunduh data server ke paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi dan menunjukkan kepada pengguna cara membuat laporan mereka sendiri. Nah, dalam hal ini melatih pengguna akan menjadi investasi yang lebih baik daripada membuat laporan untuk mereka. Terkadang menilai kelayakan permintaan cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa jam. Namun, jika permintaan melibatkan sistem baru dan perubahan besar, diperlukan pencarian fakta dan investigasi ekstensif dalam bentuk studi kelayakan. Next. Baik, selanjutnya yakni tentang studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur proposal. Yang pertama yakni dari kelayakan operasional, yang kedua dari kelayakan ekonomi, dan yang ketiga dari kelayakan teknis, dan yang terakhir dari kelayakan jadwal. Berapa banyak upaya yang harus dilakukan dalam studi kelayakan tergantung pada sifat permintaan. Nah, misalnya jika departemen menginginkan laporan yang ada diurutkan dalam urutan yang berbeda, analisis dapat memutuskan dengan cepat apakah permintaan tersebut layak. Di sisi lain, proposal oleh departemen pemasaran untuk sistem riset pasar baru untuk memprediksi tren penjualan akan membutuhkan lebih banyak upaya. Nah, yang pertama terdapat kelayakan operasi. Nah, studi kelayakan operasional ini berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Nah, jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, itu tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi kelayakan operasional. Misalnya, sistem yang bekerja dengan baik di tempat kerja yang sangat terstruktur mungkin sangat tidak populer dalam budaya perusahaan yang lebih santai. Kelayakan operasional sulit diukur dengan presisi, tetapi harus dipelajari dengan sangat hati-hati. Nah, selanjutnya yakni terdapat kelayakan ekonomi. Berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan melebihi perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan. Nah, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan, serta biaya akuisisi. Manfaat nyata adalah manfaat yang dapat diukur dalam dolar. Manfaat nyata dihasilkan dari penurunan pengeluaran, peningkatan pendapatan, atau keduanya. Manfaat tidak berwujud adalah keuntungan yang sulit diukur dalam dolar tetapi penting bagi perusahaan. Baik, selanjutnya yakni terdapat kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini mengacu pada sumber daya teknis yang diperlukan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem tersebut. Nah, yang terakhir yakni terdapat kelayakan jadwal, berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Saat menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan tindakan antara waktu dan biaya. Next.
Baik, selanjutnya saya Kadek Desinta Mardhani Suryana dengan NPM Magiran 310 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Menetapkan prioritas. Setelah menolak permintaan sistem yang tidak mungkin dilakukan, tim peninjau perlu mengatur urutan prioritas untuk permintaan yang masih tersisa. Jika mereka menggunakan alat bantu dalam proses ini, maka permintaan mungkin sudah diurutkan sebagian atau sepenuhnya. Prioritas utama diberikan pada proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya paling rendah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Namun, ada banyak hal lain yang juga perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi proyek. Dalam menetapkan prioritas, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama prioritas dinamis, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas proyek, dan ketiga proyek diskresioner dan non-diskresioner. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu prioritas dinamis. Dalam dunia pengembangan sistem, prioritas proyek seringkali bersifat dinamis yang artinya dapat berubah seiring dengan perkembangan proyek itu sendiri ataupun situasi di mana urutan kepentingan dan urgensi dari berbagai proyek atau permintaan dapat berubah secara cepat dan seringkali tidak terduga. Contohnya, proyek-proyek yang menggunakan metodologi Agile rentan terhadap perubahan cepat sepanjang siklus pengembangan sistem. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proyek selama siklus pengembangannya. Karena sifatnya yang fleksibel dan berubah-ubah, penetapan prioritas harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan proyek yang paling penting mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Contohnya, biaya untuk membeli atau mendapatkan sesuatu dalam proyek bisa meningkat seiring waktu, sehingga proyek menjadi lebih mahal dari yang diperkirakan. Ini bisa mempengaruhi apakah proyek tersebut masih layak dilanjutkan secara ekonomi. Selain itu, terkadang manajer dan pengguna kehilangan kepercayaan terhadap proyek. Oleh karena itu, analisis kelayakan dan penentuan prioritas harus dilakukan terus-menerus selama proses pengembangan sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas proyek. Ketika menentukan prioritas suatu proyek, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang analis sistem. Pertama, apakah sistem ini akan mengurangi biaya? Jika iya, di bagian mana, kapan, dan bagaimana cara pengurangannya? Seberapa besar penghematannya? Kedua, apakah sistem ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan? Jika iya, di bagian mana, kapan, dan bagaimana cara peningkatannya? Seberapa besar pendapatan tambahan yang akan dihasilkan? Ketiga, apakah sistem ini akan menghasilkan informasi yang lebih baik maupun hasil yang lebih baik? Bagaimana caranya? Apakah hasil tersebut dapat diukur? Keempat, apakah sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan? Kelima, apakah sistem ini akan meningkatkan pelayanan untuk organisasi? Keenam, bisakah proyek ini diselesaikan dalam waktu yang wajar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa lama manfaatnya akan bertahan? Ketujuh, apakah sumber daya yang dibutuhkan seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi tersedia atau tidak? Sehingga tidak semua proyek unggul di semua aspek. Beberapa proyek mungkin tidak mengurangi biaya, tetapi menawarkan fitur penting. Ada juga yang bisa mengurangi biaya operasional, tetapi memerlukan investasi tambahan. Proyek lain mungkin diinginkan, tetapi membutuhkan waktu lama untuk memberikan manfaat. Oleh karena itu, analis harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dapat diukur, serta memperhatikan manfaat yang tidak dapat diukur seperti peningkatan citra perusahaan atau layanan perusahaan, meskipun sulit diukur tetapi penting untuk diperhitungkan. Berikutnya yang ketiga yaitu proyek diskresioner dan non-diskresioner. Apa itu proyek diskresioner dan non-diskresioner? Proyek diskresioner adalah proyek yang manajemen bisa memilih untuk dilaksanakan atau tidak. Misalnya membuat laporan baru untuk pengguna adalah proyek diskresioner, karena manajemen memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah proyek ini diperlukan atau tidak. Sedangkan proyek non-diskresioner adalah proyek yang harus dilakukan tanpa pilihan. Misalnya, menambahkan laporan yang diwajibkan oleh undang-undang baru adalah proyek non-diskresioner karena tidak ada pilihan selain melakukannya. Jika proyek tidak bersifat diskresioner,
Analis sistem harus mempertimbangkan apakah proyek tersebut perlu dievaluasi oleh komite tinjauan sistem. Beberapa orang khawatir terkait persetujuan komite bisa menunda proyek penting, sementara yang lain merasa penting untuk melibatkan komite agar semua proyek yang bersaing untuk sumber daya IT terlihat dan dijadwalkan dengan baik. Proyek non-diskresioner seringkali bisa diprediksi seperti pembaruan tahunan maupun perubahan pelaporan secara rutin. Dengan merencanakan proyek-proyek ini sebelumnya, Departemen IT bisa mengelola sumber daya dengan lebih baik dan menjaga agar komite tetap terinformasi tanpa perlu persetujuan setiap kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan materi investigasi awal. Tujuan dilakukannya investigasi awal yaitu untuk mempelajari permintaan dari klien terkait dengan sistem yang mereka miliki dan merekomendasikan tindakan yang akan kita lakukan. Pada gambar di samping kanan menunjukkan bahwa adanya model dari investigasi awal, yaitu merupakan penemuan fakta terkait masalah atau peluang, manfaat yang ada, proyek cakupan dan juga batasan proyek. Lalu yang terakhir yaitu tentang biaya. Dalam melaksanakan investigasi awal perlu melakukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu memahami masalah dan peluang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan antara cakupan dan batasan dari proyek yang akan kita kerjakan. Untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan pencarian fakta, di mana pencarian fakta ini dapat berupa seperti menganalisis bagian organisasi perusahaan, melakukan tinjauan dokumentasi, mengamati jalannya operasional perusahaan, dan juga melakukan survei kepada penggunanya. Untuk langkah yang keempat yaitu mempelajari data kegunaan biaya, manfaat, dan jadwal-jadwal yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kelayakan. Contohnya yaitu evaluasi berupa evaluasi kelayakan operasional. Lalu ada evaluasi kelayakan teknis, evaluasi kelayakan ekonomi, dan yang terakhir yaitu evaluasi kelayakan yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah dilakukannya penyusunan atau perencanaan investigasi awal dan juga pelaksanaannya, maka diperlukannya dilakukan rangkuman hasil dari investigasi awal. Dalam penyusunan laporan investigasi awal berisi beberapa macam bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu ada perkenalan. Ini berisikan terkait siapa yang akan melakukan investigasi dan deskripsi singkat terkait sistem yang akan diinvestigasi. Lalu untuk yang kedua ada ringkasan permintaan sistem. Lalu yang ketiga ada hasil temuan. Lalu yang keempat ada rekomendasi, yaitu berisikan opini kita terkait rekomendasi apa yang akan dilakukan terhadap sistem perusahaan. Lalu ada peran project, yaitu peran orang yang melakukan investigasi apa yang dilakukannya. Lalu yang selanjutnya itu ada estimasi waktu dan biaya yang diperlukan saat melakukan investigasi awal. Lalu selanjutnya ada manfaat yang diharapkan dari dilakukannya investigasi. Dan yang terakhir ada lampiran, yaitu bukti-bukti saat melakukannya investigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.